dalam kehidupan saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sejak dari abad pertengahan, telah banyak teknologi yang ditemukan yang dapat membentuk beberapa peralatan kompleks yang kemudian berkembang semakin meningkat sampai saat ini. Keberadaan teknologi membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dan segala aktivitasnya, baik dalam dunia real maupun virtual. Begitu juga yang terjadi saat ini, khususnya dalam persekutuan peribadahan Kristen yang dilakukan secara virtual. Dalam hal ini, diharapkan bagaimana kita diharuskan untuk dapat melakukan ibadah secara virtual, bukan karena dunia real ini sudah tidak baik lagi atau ibadah real tidak efektif, akan tetapi hal ini bagian dari untuk menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi, yang dapat memaksa kita mau tidak mau untuk beribadah secara virtual harus dilakukan. Oleh karena itu, hal ini yang menandakan bahwa teologi dan teknologi sama-sama bersifat melangkah atau berrelasi dan saling melengkapi terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, teologi dan teknologi suatu kata yang berbeda namun satu tujuan dan juga terjalin dengan baik akan membawa dampak keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada saat ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa seluruh penjuru dunia telah mengalami permasalahan baru, yaitu khususnya wabah COVID-19, yang dapat bersifat memaksa semua manusia harus dapat hidup dengan cara yang baru dalam beberapa bidang, tidak terkecuali juga gereja. Oleh karena itu, juga gereja perlunya menyikapi wabah tersebut. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja haruslah menaati aturan pemerintah. Salah satunya yaitu menghindari kerumunan massa yang berlebihan. Atas dari landasan tersebut, maka dari setiap tempat-tempat ibadah, termasuk juga gereja, untuk sementara ditutup. Namun, saat ini telah ada juga dibuka secara bertahap. Hal yang terjadi saat ini, juga gereja tidak hanya berdiam diri saja, namun haruslah tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat melayani umat. Oleh karena itu, itulah yang dikenal dengan istilah ibadah virtual. Hal ini mungkin beberapa orang merasa asing, namun tetapi haruslah kita lakukan demi menjawab tantangan situasi yang ada, dan tentu saja ibadah secara virtual ini pastilah membutuhkan teknologi yang baik, bahkan yang lebih canggih, demi untuk dapat mendukung, membantu proses ibadah tersebut. Satu hal yang menarik bagi saya ialah ketika kita beribadah dalam situasi ibadah virtual, disitulah keteguhan akan iman kita diuji. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, apakah kita masih tetap akan setia serta taat dalam beribadah, baik dari segi taatan serta keterampilan kita dalam beribadah seperti biasa. Bagaimana kita saat melakukan ibadah virtual yang berlangsung sehingga dapat berkontribusi dalam memberi motivasi kepada sama untuk dapat beribadah dengan seperti biasanya, sehingga dapat memuji dan menyembah Yesus sebagai Tuhan kita dengan sepenuh hati. Teologi dan teknologi yang telah membangun relasi yang terjalin itu cukup lama berlangsung. Akan tetapi dapat dilihat bagaimana terjadinya relasi dan harmonis antara keduanya, yaitu teologi dan teknologi, di mana keduanya sama-sama berpegang erat untuk dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi serta yang kita hadapi saat ini. Sama halnya jika dikaitkan dengan ibadah virtual yang dilaksanakan oleh gereja, itu semua wujud dari persahabatan yang saling melengkapi antara teologi dan teknologi yang real. Jika terlepas dari kekurangan dan kelebihan dan ibadah yang dilakukan secara virtual dan real, akan tetapi setidaknya dikitnya banyak gereja telah berusaha dan melangkah serta berjuang keras untuk dapat menjawab semua tantangan yang sedang terjadi dan yang kita hadapi ini juga. Dan juga gereja berusaha menjawab tantangan tersebut, sebab itu teknologi berperan cukup besar untuk membantu teologi untuk dapat memberitakan firman Tuhan serta Injilnya.